Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Pada sesi kali ini, saya ingin membahas tentang aneka perjanjian. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, dalam hukum perdata, perjanjian ini diatur secara jelas dan terstruktur. Mari kita bahas pada sesi kali ini, karena kita harus paham nih, karena penting untuk kita pahami tentang perjanjian ini. Kalau kita lihat dalam pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian ini diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Artinya, perjanjian ini adalah kesepakatan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk sahnya suatu perjanjian, ini kita harus memenuhi syarat pada pasal 1320 KUH Perdata, yakni harus sepakat mereka yang mengikatkan diri, yang kedua cakap untuk membuat perjanjian, kemudian ada objek tertentu, kemudian suatu sebab yang halal. Kalau dalam KUH Perdata ini mengenal berbagai macam perjanjian. Misalnya satu perjanjian jual beli. Jadi salah satu pihak menyerahkan barang, pihak lainnya membayar, jual beli motor, properti atau barang online. Yang kedua perjanjian sewa menyewa. Satu pihak menyewakan benda kepada orang lain atau kepada pihak lain dengan imbalan uang sewa. Contohnya ya kontrak rumah, sewa alat. Yang ketiga perjanjian pinjam meminjam, baik ini bisa barang atau pinjam uang. Nah, ini sifatnya biasanya cuma-cuma atau bisa dengan bunga. Kemudian yang keempat perjanjian kerja. Nah, ini mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja, termasuk di sana ada upahnya, jam kerjanya, hak cuti dan hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian kerja. Kemudian ada yang disebut sebagai perjanjian gade dan fidusia. Nah, ini memberi jaminan untuk utang dengan benda bergerak atau gade, atau misalnya punya debitur yang dialihkan secara hukum fidusia. Nah, kemudian yang keenam ada yang disebut sebagai perjanjian hibah, di mana memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa ada syarat. Kemudian yang ketujuh, ini perjanjian asuransi di mana suatu pihak ini menjamin resiko pihak lain untuk membayar premi. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas nanti di sesi selanjutnya, karena sangat panjang sekali. Yang perjanjian ini bisa dibuat secara tertulis atau lisan, namun perjanjian secara tertulis ini lebih kuat ya, sebagai alat bukti di pengadilan. Karena beberapa jenis perjanjian bahkan ini wajib dibuat secara tertulis dan di hadapan notaris. Misalnya kayak perjanjian jual beli tanah, perjanjian hibah dan fidusia ini kan di hadapan notaris. Nah, dengan kita memahami aneka perjanjian, ini penting bagi kita sebagai calon ahli hukum, tapi juga bagi setiap warga negara. Karena perjanjian ini ada di mana-mana, dalam bisnis ada, dalam keluarga ada, bahkan dalam pertemanan juga ada. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya pada tema yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.